Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya Fadilatul Habib Muhammad bin Ahsan wal Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf wal Habib Ahmad Reza bin Syekh Abu Bakar beserta para asatidz lainnya, di antaranya guru kita bersama, orang tua kita Ad-Da'ilallah Fadilatul Ustadz Muhammad Ra'i beserta Khadimul Majlis Al-Ustadz Muhammad Mahdi beserta asatidz lainnya yang mohon maaf Al-Fagir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fagir kepada beliau-beliau semua. Begitupun salam hormat dan ta'zim Al-Fagir sampaikan kepada segenap para tokoh masyarakat, RT, RW, lurah, camat ataupun aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, Allah Ta'ala gabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para hadirin wal hadirat, mukminin mukminat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa Al-Fagir sampaikan salam hormat yang luar biasa terkhusus kepada segenap panitia peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah wasilahnya antum membuat acara ini tidak lain tidak bukan Allah Taala bangkitkan antum semua bersama orang-orang saleh, bersama para anbiya alaihimussalam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, berhubung jam udah 10 lewat bahkan hampir mendekati setengah 11, ditambah juga tadi Ustadz Muhammad dan Kiai sebelumnya juga menyampaikan mutiara-mutiara hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kurang begitu pantas Al-Fagir untuk menyampaikan yang lebih panjang lagi. Dikarenakan apa? Ibarat air. Di situ ada wadah yang mana air tersebut diisi dengan yang mana wadah tersebut diisi dengan air. Lama kelamaan itu wadah luber apa enggak? Luber apa enggak? Luber apa enggak? Luber. Al-Fagir ingat satu bahasa yang dikatakan oleh seorang ulama, galilun qarra khairun min kasiril farra. Sedikit asal nempel itu lebih bagus daripada banyak enggak nempel. Kira-kira kalau tadi satu kiai menyampaikan, kira-kira kita nempel apa enggak? Nempel insyaallah ya. Barusan Ustadz Muhammad juga nyampein tuh, begitu luar biasanya semangat beliau. Kira-kira yang beliau sampaikan kita nempel apa enggak? Nempel.
Nah kira-kira apa yang Al-Fakir sampaikan nanti nempel apa kagak nih? Nempel insya Allah. Jamaah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah Ta'ala izinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kelak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengagungkan maulidku, siapa orang yang mengagungkan, yang memuliakan maulid aku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku yang akan memberi syafaat untuk dirinya kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita hadir ke sini dengan niat untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat ingin bergembira, menunjukkan rasa gembira kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa gembira kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkannya manusia yang begitu amat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita mengagungkan Rasulullah, dengan sebab kita memuliakan Rasulullah, Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang maulid biasanya umumnya itu perlu dana, betul? Betul. Betul. Beli makanan, beli minuman, sewa sound system, sewa tenda, buat ngasih hadiah para habaib asatis lainnya. Betul. Betul. Perlu dana apa enggak? Perlu dana apa enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hikmah untuk orang yang suka ikut andil. Jangan bilang sedekah untuk Rasulullah, jangan bilang sedekah untuk hari maulidnya Rasulullah. Soal adab kurang bagus. Kita ngasih hadiah untuk hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar dulu nih sebelum Rasulullah, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berinfak 1 dirham aja untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, adalah orang tersebut nanti temanku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar selain sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sekaligus mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, kita punya sahabat celaka atau tersakiti, kita sebagai sahabatnya senang apa enggak? Senang apa enggak? Enggak. Kalau sahabat kita diapa-apain sama orang, kita senang apa enggak? Maka itu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau meninggal dunia, ketika jenazahnya dibawa, itu terdengar dari magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal habib ilal habib, masuklah kekasih kepada kekasihnya. Maksudnya Rasulullah sudah menyambut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sangat amat senang dengan hadirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa orang yang berinfak, memberi hadiah untuk urusan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, adalah orang tersebut nanti teman aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demen, suka memberikan hadiah baik tenaga ataupun materi dalam urusan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman maulidi faka'annama anfaqa jibalan min zahabin fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memberikan hadiah, berinfak di dalam acara maulidku, di dalam acara kelahiranku,
seakan-akan faka'annama anfaqa jibalan bin zahabin fi sabilillah. Seakan-akan orang tersebut berinfak satu buah gunung. Satu buah gunung nih berinfak fi sabilillah untuk dihadiahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang tanah rendah ada yang punya gunung? Ada yang punya gunung orang tanah rendah? Ada yang punya gunung? Enggak ada ya? Tapi kalau orang tanah rendah kita semua, Al-Fagir juga belum punya gunung. Kalau seandainya kata kita memberikan hadiah untuk acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan itu nilainya orang tersebut memberi hadiah untuk Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu buah gunung min zahabin, yang mana terbuat dari emas. Antum bayangin, jangankan emas, gunung biasa aja kita belum punya. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Gunung biasa aja kita belum punya. Tapi kalau kita berinfak untuk menghadiahkan di acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan orang tersebut berinfak satu buah gunung yang terbuat dari emas, yang mana gunung tersebut ya diinfakkan, dihadiahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara nih menjadi penyemangat kita untuk terus gemar ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, memberikan andil, memberikan hadiah untuk acara-acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jangan giliran maksiat doyan. Aneh yang paling gede nih acara dangdutan. Jangan antum. Orang nyumbang maksiat berarti dia ridho, dia senang dengan adanya maksiat. Sekalipun dia enggak ikut-ikutan maksiat. Kira-kira paham nggak tuh? Ada acara 17 Agustus, cuman acaranya dangdutan, laki perempuan campur di situ. Sumbangan datang. Nggak boleh, jangan. Apa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa orang yang membantu dalam kemaksiatan, maka orang tersebut berserikat, bersekutu daripada dosa. Orang suka bantu dalam urusan maksiat, orang tersebut dapat dosanya. Sekalipun orang tersebut nggak ikut-ikutan maksiat, sekalipun orang tersebut nggak joget-jogetan, sekalipun orang tersebut nggak duduk di tempat-tempat maksiat, tapi dia ngebantu dalam hal materi. Udah deh pasang tenda aja, habis itu gue pulang, sama juga. Kira-kira mau bantu urusan maksiat apa urusan maulid? Mau maulid. Amin ya rabbal. Lanjut gak nih? Lanjut gak nih? Nempel kagak? Nempel kagak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fagir dari rumah udah nyiapin ada satu perkataan hukama, cuman ada 10. Ada 10 macam. Tapi di sini Al-Fagir nggak sebutin semua-muanya. Intinya galal hukama asyratu khisalin yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala min asrati anfusin. Ada 10 macam yang Allah Ta'ala murka di situ, yang didatangkan dari sifat-sifat manusia, yang didatangkan dari manusia. Yang pertama, dengerin nih Bu, Pak, dengerin. Kalau enggak mau dimarahin sama Allah, kalau enggak mau kena murka Allah Ta'ala. Yang pertama, al-kibru al-bakhilu minal aghniya. Orang yang pelit dari orang yang kaya. Orang pelit dari orang kaya. Orang susah aja masih mau berbagi. Benar. Ini dia punya harta, tapi dia nggak mau berbagi. Itu salah satu orang yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-bakhilu minal aghniya. Orang yang pelit dari orang kaya.
Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu wa arda. Al-bakhilu ba'idun minallah garibun minan nar. Al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah taala. Garibun minan nar. Dekat dia dari nerakanya Allah taala. Orang pelit itu jauh dari Allah taala. Wa garibun minan nar. Tapi dia dekat tuh dari api nerakanya Allah taala. Wasakhiyu garibun minallah ba'idun minan nar. Sedangkan orang yang sakhi, orang yang dermawan, dia dekat dari Allah taala. Allah taala mau ngedeketin orang-orang yang baik. Allah taala mau ngedeketin orang-orang yang dermawan. Wa ba'idun minan nar wa ba'idun min azabihi. Begitu juga neraka enggak mau dekat-dekat sama orang yang sakhi, orang yang dermawan, orang yang karim, orang yang pemurah. Enggak mau tuh ngedeketin mereka semua. Begitu juga azab Allah taala enggak mau tuh ngedeketin orang-orang yang baik, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang karim. Tapi ingat, orang bakhil kebalikan dari orang sakhi. Jauh dari Allah, dekat sama siksaannya, dekat juga sama nerakanya Allah taala. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, wal kibru minal fuqara. Ini yang bahaya nih. Wal kibru minal fuqara. Sifat sombong yang dimiliki sama orang fakir. Ini orang fakir tingkatannya jauh lebih rendah daripada orang miskin. Orang fakir katakan biaya hidup dalam seharinya 50.000. Dia nggak nyampe tuh. Dia nggak nyampe 50.000 alias cuma 20.000. Sedangkan orang miskin 50.000 biaya hidup, tapi dia cuma nyampenya dapatnya itu 30 sampai 40.000. Jadi derajat fakir sama miskin rendahan mana? Fakir. Sifat yang Allah taala murka, al-kibru minal fuqara. Sifat sombong yang dikeluarkan dari orang fakir. Ini orang fakir sombong, apa yang lo mau sombongin sih? Benar-benar. Rumah udah mau rubuh sombong. Nongkrong di kafe, ya Allah. Nggak bayar parkir, diuber-uber sama siapa? Banyak gak yang model kayak begitu? Lebanya, ya Allah. Jangan antum. At-takabburu minal aghniya qabih. Sifat sombong yang dikeluarkan dari orang kaya qabih, jelek. Wa minal fuqara akbah. Sedangkan sifat sombong yang dikeluarkan dari orang fakir, orang miskin itu akbah, jauh lebih buruk. Orang kaya sombong jelek. Walaupun dia sombong masih pantas, bener gak? Bener gak? Bener gak orang kaya? Amin. Wah, itu serius amat, Masya. Ganteng, udah nikah belum? Belum, insya Allah dapat istri yang soleha. Ya? Sampai mana tadi itu? Hah? Udah kaya? Hah? Udah kaya sombong pantas. Kali dia nyombongin rumahnya pantas-pantas aja, walaupun di situ dilarang untuk menyombongkan hartanya. Lah ini orang fakir sombong, apa yang mau disombongin? Ya Allah. Jangan ya, kita tawadhu, insya Allah. Nih orang tanah rendah nih pulang dari sini nih, insya Allah. Bu dikasih yang namanya berkah. Yang namanya berkah bukan rezeki aja yang banyak, bukan, tapi kita sehat afiat, keluarga kita harmonis, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh soleha. Itu namanya berkah, rezeki yang berkah, ya, rezeki yang Allah Taala berikan tuh untuk kita semua. Adapun harta, insya Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan harta, rezeki yang berkah, ya, uang yang berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, uangnya masih ada nih, padahal belum habis. Insya Allah besok datang lagi.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya wa ta'mu minal ulama, serakah yang dimiliki dari para ulama. Ini hati-hati. Banyak ulama-ulama sekarang nih sebenarnya Al-Faqir nih kalau bahas masalah ulama su ini bisa enggak inget jam. Saking gedeknya begitu. Sama ulama-ulama model begitu. Kalau kata Habib Rizik tuh imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung amplop mereka tuh. Amplop yang memberikan kepada ulama-ulama su. Antum bayangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih Rasulullah takutkan daripada Dajjal. Ada seorang makhluk yang Rasulullah lebih takutkan daripada seorang Dajjal. Ditanya siapa itu wahai Rasulullah? Ulama usu. Ulama yang buruk. Ulama yang buruk seperti apa? Yang halal dikata haram, yang haram dikata halal. Ada tetangganya nih orang miskin banget. Dia mau buat acara sederhana, acaranya sederhana. Sampingnya nih ada ustadz, ada habib sampingnya. Mau ngundang, diundang. Ini ustadz atau nih habib? Nih habib nih ustadz nggak datang. Karena ada undangan dari orang kaya. Salah satu tanda ulama su. Itu bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Simtud Durar, Al-Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau di sana menulis sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza da'ahul miskinu ijabahu ijabatan muajjalah. Ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika orang miskin ngundang Nabi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngundang Nabi, ajabahu ijabatan muajjalah. Itu Rasulullah datang segera menuhin undangan orang miskin. Jadi kalau ada ulama, ada habib sekalipun. Ntar kalau kita nggak nyebut habib, wah habib kok nggak dimasukin? Fahim tuh? Cuman maaf, beribu maaf. Kalau ada habib model kayak begitu cukup diem aja. Jangan dikata-katain ya. Jangan dikata-katain, cukup. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan cucunya Rasulullah yang nenek Engkau kasih berubah ya Allah. Jangan ngomong sembarangan, jangan. Sebab urusannya nanti sama Rasulullah. Antum ibaratnya lampu gantung ada rantai. Berantai nih, ada rantainya. Ini Rasulullah paling atas. Ini rantai ngengser ke bawah, ngengser tahu bahasa Thailand tuh ngengser. Ini rantai nih ngengser ke bawah. Digoyang rantai yang bawah nih, kira-kira atas goyang nggak? Umpama yang gampang seperti itu aja. Antum punya keturunan, antum punya anak pak, bu, ibu punya anak, dicaci maki sama orang, kira-kira ibu terima gak bu? Padahal anak ibu salah, ibu gak terima. Benar gak bu? Benar gak bu? Waqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Faidul Mukhtarat di sana dikatakan, manidda'a mahabbatallah wa mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang suka mengajak, suka menyerukan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yubghidu ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan orang tersebut yang suka nyeru-nyeru, ayo cinta kepada Allah, cintai Allah taala, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan orang itu tuh di dalam hatinya benci sama keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasaluhu kamasali mayyagulu ana uhibbuk walakin ubghidu iyalak. Ini seorang ulama mengatakan kalau ada seseorang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan orang tersebut tuh benci sama keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Luar biasa bencinya sama keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasaluhu kamasali mayyaqulu ana uhibbuka ya fulan. Saya cinta sama engkau wahai fulan, walakin ubghidu iyalak, akan tetapi saya ini benci sama keluarga engkau. Kira-kira Al-Fakir minta maaf, minta redho, mau tanya. Nih minta maaf, minta redho Pak Kiai semuanya, minta maaf habaib khususnya. Kalau agak kepanjangan, cuman jangan dicolek-colek ya. Ibu punya anak, bapak punya anak. Katakan anak gadis, Pak. Bu, anak gadis. Anak gadis ibu disenengin sama laki-laki. Tiba-tiba ini laki-laki berani mengungkapkan isi hatinya. Neng, abang sayang sama Neng. Tapi asal Neng tahu, abang benci sama keluarga Neng. Bapak, ibu denger. Terima apa enggak calon mantu kayak begitu? Terima apa enggak? Lah usir, bener Pak Kiai ya? Lah usir. Begitu juga antum, kalau ada orang yang suka menyeru cinta kepada Allah, cintai Rasulullah, hal keadaan di dalam hatinya benci sama keluarganya Rasulullah, Rasulullah nggak bakalan terima cintanya. Ente solawat setiap hari, ente baca solawat setiap hari, tapi di dalam hati kita ada kebencian kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak diterima tuh solawat sebanyak apapun. Hati-hati sama urusan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf beribu maaf ya Allah. Al-Fakir nyampein ini bukan berarti maaf beribu maaf. Al-Fakir yakin kiai-kiai di sini udah nyampein tentang kemuliaan ahlul baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, orang yang suka zolimin, suka caci maki ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ngarep masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Annallaha harramal jannah ala man zalama ahla baiti aw qatalahum aw aana alaihim aw shabbahum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala haramkan bagi orang yang suka zalim kepada ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ada enggak? Zaman sekarang ada gak orang yang zalim sama ahlul bait? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sampai-sampai di penjara antum. Kesalahannya nggak jelas. Udah deh, orang tanah rendah Al-Fakir husnuzon tinggi bener. Pasti udah pada cinta sama Habib Muhammad Rizik. Jadi nggak perlu dipanjang lebarin, nggak perlu dipanjang lebarin tentang kemuliaan, tentang luar biasa keikhlasan beliau di dalam berdakwah, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Benar, benar, nggak perlu diceritain panjang lebar. Antum udah paham, orang pintar udah nggak usah pakai diajarin lagi. Orang awam baru kita panjang lebar. Ditambah juga Ustadz tadi udah ngejelasin, Ustadz Muhammad udah ngejelasin. Kira-kira paham ya Bu? Bu, mau nyakitin keluarganya Rasulullah gak Bu? Mau masuk surga gak Bu? Pak, mau masuk surga gak? Insya Allah dengan sebab kita mencintai ahlul bait, Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Atau memerangin mereka, merangin ahlul bait sama juga tuh. Aduh, jangan. Urusannya langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awa'ana alaihim, atau dia membantu atas mereka, membantu untuk menzolimi ahlul bait. Kasih saran, lo begini, nih Habib keluarnya jam sekian, pakai mobil ini, lo begini deh, ngebantu gak tuh namanya? Padahal bukan dia yang eksekusi, padahal bukan dia yang nangkep, padahal bukan dia yang gebukin, bukan, tapi dia cuma ngasih saran. Namanya dia membantu ya orang yang ingin berbuat zalim. Atau ausyabbahum, atau dia mencaci maki ahlul bait, mencaci maki keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, minta maaf, minta redho. Kalau ada Habib salah, jangan ngomong-ngomong keluar. Tugasnya satu, Bu, Pak,
Ibu, bapak punya kenalan seorang Habib atau habaib. Ibu silaturahmi, bapak silaturahmi ke rumah Habib tersebut. Ceritain kalau ada Habib model kayak begitu. Biar ini Habib yang ngurusin itu Habib. Kira-kira paham gak tuh? Kira-kira paham gak tuh? Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Begitu pulang dakwah di tengah malam, beliau melihat seseorang tergelepak di jalanan. Beliau berhenti dengan muridnya pakai mobil. Singkat cerita nggak banyak ngomong, itu orang diangkat ke dalam mobilnya. Sampai akhirnya ini Kiai Khalil Bangkalan ngelanjutin pulang ke rumahnya. Sampai di rumah ini orang dimasukin ke dalam kamar beliau, ditidurin, diselimutin. Singkat cerita ini orang yang tadinya tergeletak di jalan, ini orang bangun. Ini orang bangun. Ini Kiai tahu. Ini Kiai tahu kalau yang jatuh itu, yang berbah di pinggir jalan itu adalah seorang zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat. Gak mau, jangan sampai orang lain ngelihat kalau ada Habib yang jatuh. Ini Habib bisa ada di pinggir jalan itu gara-gara mabok, Bu, jatuh. Jadi kalau ada Habib mabok jatuh, jangan dicaci maki, jangan. Bawa ke rumah, gantiin pakaiannya atau selimutin, biar tunggu nih Habib sadar. Jangan dicaci maki, jangan dipoto terus di share, jangan. HP sekarang di share, bener gak? Bener gak? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta sama Ahlul Bait. Amin amin ya rabbal alamin. Pengen banyak ngomong, cuman banyak orang-orang alim di sini. Gak pantas juga, ditambah juga udah kemalaman. Ditambah juga tadi Al-Fakir nyampein kalau banyak gak nempel sayang. Bener, ini udah keluberan banget. Insya Allah lubernya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.